mereka berdemonstrasi menyatakan keberpihakan kepada Palestina yang terjajah dan menyatakan kutukan yang dahsyat terhadap genosida yang dilancarkan dan digencarkan oleh Zionis Israel. Tetapi sayang sekali mereka belum menyatakan keislamannya. Maka dengan ini sayang sekali ketika mereka terbunuh, mereka tetap berada di dalam tempat yang tidak seharusnya dia berada, yaitu di neraka. Kenapa? Karena kunci pembuka pintu surga itu adalah 2 kalimat syahadat, dan dia belum mengucapkan itu, mati, dia nggak bawa kuncinya, maka pintu surga tak akan terbuka baginya selama-lamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu dalam beramal di bulan Ramadan. Mari kita melakukan akselerasi amal, di mana tidak cukup dengan apa yang kita lakukan buat diri kita saja, tapi kita merambah amalan kita menjangkau orang lain demi memperbanyak amalan kita. Inilah amalan-amalan yang utama di dalam bulan Ramadan, yaitu memperbanyak puasa, seolah-olah kita mengkloning diri kita menjadi sekian banyak, dan masing-masingnya berpuasa dan pahala yang ngalir ke kita. Itu diberikan petunjuk oleh Allah SWT dan Rasulnya dengan cara berilah berbuka dan makan berbuka orang-orang yang berpuasa, serta sahurnya orang-orang yang untuk berpuasa. Saudara dan sahabat tercinta, sampai hari ini pesantren kita, para pemburu ilmu Allah dan para penghafal Al-Quran kita, para guru-guru dan dai-dainya, serta warga masyarakat yang kita bina dalam iman dan tauhid, seluruh mereka alhamdulillah untuk 1 minggu pertama bulan Ramadan ini sudah terpenuhi sahur dan berbuka mereka. Sekarang untuk hari ke-7, ke-8 dan seterusnya, kita menampung selebar-lebarnya, dibuka seluas-luasnya untuk 250 orang saudara-saudari, santriwan-santriwati kita, guru-guru dan dai-dai kita, untuk sahur dan berbuka mereka. Tafadhal dari antum semua, per 1 orang insya Allah 50.000 sahur berbuka dan program dakwah di bulan Ramadan termasuk di situ. Kita membutuhkan 250 orang per 1 hari. Silakan diantarkan atau ditransfer ke Uzma Care ya, 716-7684-003 Bank Sedah Indonesia atas nama Uzma Care. Tapi ingat, tolong dilebihkan di angka belakangnya, angka 1 ya. Pokoknya kita mengirim 10 juta atau 5 juta 1, 10 juta 1. Berarti tim admin kita langsung paham bahwa ini dimaksudkan untuk membukakan puasa orang-orang yang berpuasa. Semoga apa yang kami sampaikan menjadi gelora dan semangat yang tidak pernah berhenti dari kita semua merangsang dan mengejar ketertinggalan kita dalam amal. Wabil khusus bulan Ramadan, bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir kita. Jadikanlah ini Ramadan terbaik, terhebat dan terbanyak pahala kita. Barakallahu fikum, ditunggu dan dinanti. Selamat menikmati pahala bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma arhamna bil Qur'an wa sadaqallahu al-'azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innamal a'mal binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan kita seluruhnya masih tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala zalal, dari segala khalal, dari segala kasal, dari segala ham dan hazan insyaallah taala. Tetap fit, tetap jos untuk beramal soleh ya. Insyaallah kita tidak pernah mau ketinggalan dari orang-orang soleh lainnya. Insyaallah Allah memberkahi, meridhoi, mencintai dan menjadikan umur kita dipenuhi dan dipadati dengan amal-amal soleh yang berkualitas tinggi insyaallah, bil khusus di bulan Ramadan yang penuh barokah ini. Baik saudara dan sahabat tercinta, masuklah kita pada hari ini ke hadis yang ke-13 dari hadis Al-Arba'un fi Thughuril Murabitah bi Baitil Maqdis wa Aknafi Baitil Maqdis, yaitu 40 hadis-hadis pilihan tentang keutamaan melaksanakan ribat dan jihad di Baitul Maqdis serta di serambi-serambinya Baitul Maqdis. Tapi saudaraku yang tercinta, tema kita di hadis yang ke-13 ini adalah al-jihadu wal istishhadu aqsaru tariqin ilal jannah. Jihad dan mendapatkan syahid adalah jalan yang paling pintas
jalan yang paling singkat menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Kita sadar, kita tahu betapa beratnya jalan menuju surga. Panjang, berliku, banyak ujian, banyak tantangan. Tapi ternyata di dalam Islam ini ada amalan yang amalan itu mengalahkan semua jalan yang sangat panjang, berliku, penuh onak dan duri, mendaki, berlika-liku dan berat. Apa jalannya? Jihad. Wal istishhad, dan memburu syahid lalu mendapatkan syahid. Kita dengarkan hadisnya. An Abi Ishaq qala, dari Abu Ishaq ia berkata, sami'tul Barra radhiyallahu anhu yaqul, aku mendengarkan Barra, semoga Allah ridha kepadanya, dia berkata, atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun muqanna'un bil hadid, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki yang memakai zirah, yang memakai baju besi ya untuk berperang, dan juga muqanna', dan dia juga menggunakan semacam pelindung kepala atau seperti helm ya dengan terbuat dari besi. Faqala, laki-laki itu ternyata dia belum lagi Islam, tapi dia bergairah dan bersemangat untuk berada di barisan para mujahidin yang bertempur untuk membela kehormatan Islam dan kaum muslimin. Laki-laki itu datang menghadap kepada Rasulullah. Faqala, dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, uqatil wa uslim. Saya terus terang ya Rasul, belum lagi Islam, tapi saya mengakui kebenaran yang engkau bawa dan orang-orang yang bersamamu adalah orang-orang yang ada di pihak yang benar. Apakah menurut engkau saya perang dulu karena waktunya mepet nih, atau saya Islam dulu baru saya berperang? Maka apa jawaban Rasulullah SAW? Qala, Nabi menjawab, aslim thumma qatil. Islamlah dulu, bersyahadatlah dulu, nyatakan dirimu masuk ke dalam agama Allah yang lurus ini, thumma qatil, baru kemudian engkau berperang. Fa aslama, lalu dia pun menyatakan keislamannya, thumma qatala faqutila, lalu dia pun berperang, faqutila, akhirnya dia syahid, terbunuh di medan tempur. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW berkata, amila qalila wa ujira katsira. Enak betul orang ini, beruntung betul dia, elok betul nasibnya. Amila qalila, sedikit dia beramal, wa ujira katsira, tapi dia diberi pahala yang terlalu banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita bedah hadis ini saudara-saudaraku. Ada orang ya masih non-muslim, tapi dia sadar, dia akui, dan dia membenarkan Islam adalah agama yang benar. Akhirnya dia ada di pihak kaum muslimin, ada di barisan kaum muslimin, dalam artian dia membantu Islam dan kaum muslimin, bahkan siap mati untuk membantu itu. Ternyata saat diberikan kepada Rasulullah atau ditanya kepada Rasulullah pilihannya, apakah dia bela dulu kaum muslimin, habis itu baru dia masuk Islam, atau dia masuk Islam, barulah dia membela kaum muslimin. Maka apa yang dipilihkan oleh Nabi SAW, masuk Islam dulu, baru bela kaum muslimin. Bahwa engkau ada di pihak dan di barisan orang Islam bagus, tapi selama engkau belum Islam, semua amalanmu tidak ada yang mendapatkan nilai dan arti di sisi Allah. Kalau sampai engkau terbunuh sementara engkau belum Islam, maka engkau akan ada di neraka. Hal inilah yang terjadi dengan paman Nabi yang tercinta, Abu Talib. Abu Talib kurang apa beliau dalam membela Rasulullah SAW. Sampai ketika Nabi dan para sahabatnya mengalami masa-masa turbulasi yang terhebat, di embargo, sampai banyak yang berguguran, termasuk beliau, termasuk orang yang mati. Tapi beliau belum bersyahadat. Pada akhirnya ketika Nabi menawarkan kepadanya, paman bersyahadatlah, masuklah Islam. Tapi si paman dalam tekanan dan ancaman, ini di waktu akan sakratul mautnya ya, diancam oleh Abu Jahal, diancam oleh Abu Lahab. Awas, bila sempat sekali saja keluar dari lisanmu, dari bibirmu pernyataan syahadat ini, bahwa engkau masuk Islam, namamu kami coret dari daftar para pembesar Quraisy yang pernah ada. Dan engkau tidak akan dikuburkan di pekuburan orang-orang yang dulunya adalah para pemimpin dan penguasa-penguasa dari pembesar-pembesar di kalangan dari Quraisy ini. Akhirnya beliau pun menahan diri, tidak jadi bersyahadat dan mati. Sayang sekali,
Akhirnya Rasulullah berkata, pamanku ini di neraka. Orang yang paling ringan merasakan azab neraka dan itu selama-lamanya dalam neraka adalah paman beliau, Abu Talib. Jadi kalau begitu, pembelaan sebanyak apapun, macam Ronaldo kita dengar bagaimana dia membela Palestina, bagaimana dia terang-terangan menyatakan barra atau permusuhan kebenciannya terhadap kebiadaban yang dilakukan oleh Zionis Israel. Ronaldo memberikan semua apa yang dia bisa, ya, mensupport apa yang dia bisa, dan hartanya dia berikan, ya, bahkan menggalang bantuan umat manusia di bumi ini untuk Palestina. Tapi dia belum Islam, maka semua kebaikannya tidak akan membuahkan hasil apa-apa untuk dirinya pada hari kiamat kelak tentunya. Saudara dan sahabat tercinta, aslim summa qatil, kata Rasulullah. Ini pembedahan yang kedua. Jadi kalau begitu, tolong dulu kita nyatakan keimanan kita, keislaman kita, barulah bela dan berpihaklah di barisan kaum muslimin. Di Amerika, di Eropa, banyak non-muslim yang turun ke jalanan, ribuan orang, ratusan ribu orang, ya. Dan di antara mereka ada yang jadi korban. Sayang mereka masih non-muslim. Mereka berdemonstrasi menyatakan keberpihakan kepada Palestina yang terjajah dan menyatakan kutukan yang dahsyat terhadap genosida yang dilancarkan dan digencarkan oleh Zionis Israel. Tetapi sayang sekali mereka belum menyatakan keislamannya. Maka dengan ini sayang sekali ketika mereka terbunuh, mereka tetap berada di dalam tempat yang tidak seharusnya dia berada, yaitu di neraka. Kenapa? Karena kunci pembuka pintu surga itu adalah 2 kalimat syahadat, dan dia belum mengucapkan itu, mati, dia nggak bawa kuncinya, maka pintu surga tak akan terbuka baginya selama-lamanya. Oleh karena itulah Rasulullah SAW bersabda, aslim summa qatil, ya, Islamlah engkau, summa, kemudian berperanglah di jalan Allah SWT. Beradalah di barisan kebenaran ini, beradalah di pihak yang membela Islam ini dan kaum musliminnya. Begitu saudaraku yang tercinta. Saudara-saudara, hamba-hamba Allah yang kami sayangi, dan kita doakan selalu kepada Allah agar terjaga iman, istiqomah dan sabar, ya. Ada kalimat summa di sini. Ini rahasia. Aslim summa qatil. Islamlah engkau. Summa qatil. Summa ini adalah adat atau sebuah alat yang dipakai dalam bahasa Arab, litarahi. Apa arti litarahi? Ada jeda waktu. Ada jeda waktu. Enggak Islam langsung perang, ya. Tapi Islam summa. Pelajari dulu Islam ini, ya. Walau hanya 1 jam, walau hanya beberapa jam, walau hanya 1 hari 2 hari, sehingga dia tahu seluk-beluk la ilaha illallah. Dia ilmui terlebih dahulu. Jadi ada jeda waktu, ya. Setelah dia mengucapkan syahadat, bukan langsung perang, tapi belajar dulu. Apa yang kamu ucapkan tadi, kamu paham nggak? Kamu ngerti nggak, ya? Setelah itu apa konsekuensi masuk Islam? Setelah itu apa-apa yang diperintahkan dan dilarang dalam Islam? Setelah dia semuanya menerima, ya, setelah dia mengucapkan syahadat, dia terima, dia yakini, dia benarkan, walaupun belum diamalkannya, walaupun dia sendiri belum sholat. Atau bisa jadi si fulan ini setelah bersyahadat dia diajarkan sholat, dia sempat melakukan sholat, bisa jadi subuh, zuhur, asar, maghrib, ya, isya, besoknya dia ikut berperang, bisa jadi. Maka orang ini ketika di dalam hadis ini diceritakan thumma fa aslama thumma qatala faqutila, ya, ada rahasia di situ. Jadi thumma di situ ada diberikan kepadanya pelatihan, pengilmuan tentang masalah seluk-beluk Islam, sehingga dia bukan hanya sekedar bersyahadat, tapi dia mengilmui apa yang dia syahadatkan itu, dan dia mengetahui seluk-beluk yang terpenting, terwajib, pondasi-pondasi utama, dan apa-apa yang diharamkan dan dihalalkan secara global dia tahu dulu. Lalu dengan pengakuannya dan dengan kesadarannya dan dengan pengimanannya terhadap itu semua, walaupun dia belum diamalkan, dia belum haji, belum umrah, mungkin saja sholatnya baru 1-2 hari baru, ya, terjadi perang, ya, maka thumma qatala faqutila, lalu dia masuk ke kancah perang, faqutila, dan akhirnya dia terbunuh. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW berkata, amila qalila, ya, dia baru sedikit amalnya. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan dia telah paham dengan apa yang dia ucapkan, asyhadu an la ilaha illallah, dan dia orang ini telah melakukan beberapa konsekuensinya. Mungkin baru sehari 2 hari dia sholat, ya, melaksanakan sholat, karena sholat itu rukun. Setelah syahadat sholat, ya, dia belum sempat zakat tentunya pastinya, dan dia belum sempat melaksanakan haji, belum pernah melaksanakan puasa karena ini bukan bulan puasa. Tapi dia baru melaksanakan sholat, beberapa kali sholat, ya, dan dia telah
sudah diajarkan cara solat itu dan dia melaksanakannya. Amila qalila wa ujira katsira. Dia mengamalkan amalan yang sedikit, wa ujira katsira, tapi pahalanya dahsyat. Pahalanya sangat dahsyat. Saudara, dan inilah dia hebatnya jalan pintas menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Tafadhal saudara dan sahabatku, bukalah kembali firman Allah di surat At-Taubah di ayat yang ke-14. Bukalah. Pas di ayat 15-nya, saat Allah di ayat 14 berfirman, qatiluhum. Hai hamba-hambaku, perangi orang-orang kafir yang biadab itu, yang zalim itu, yang menjajah kamu, yang membantai kamu, yang menghabisi anak-anak kamu, yang menghabisi dan memerangi Islam dan kaum muslimin di negeri kamu. Perangi mereka. Ketika Allah mengatakan perangi mereka, ini janjiku untuk kamu. 1, 2, 3, 4, 5. Di janji Allah yang ke-6, yaitu berada di ayat yang ke-15 ya, dari surat At-Taubah. Wa yatubullahu ala man yasha. Siapapun yang ikut dalam peperangan itu, berapapun hitam masa lalunya, berapapun banyak dosa yang pernah dia buat dalam hidupnya, Allah ampuni seluruhnya. Allah nyatakan itu bentuk pertobatannya selama dia ikut berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lah, kalau semua dosa yang pernah dia buat selama hidupnya, dia berzina, dia mencuri, dia membunuh, dia korupsi, dia melakukan kezaliman dan dia berbuat apa saja yang biadab dalam sepanjang umurnya, ternyata dia ikut berperang menegakkan kalimat Allah, membela kehormatan agama dan kaum muslimin yang dihina, ternyata di situ dia terbunuh demi Allah. Semua dosa yang pernah dia buat, walaupun dosa itu sampai ke lapisan langit ke-7, Allah putihkan seluruhnya dengan mudah. Allah bersihkan seluruhnya dengan gampang. Lah, orang kalau sudah tidak punya dosa, kemana perginya? Di mana tempatnya? Masih di neraka? Tidak, walau hanya 1 detik. Dia langsung dimasukkan ke dalam surga. Masya Allah ya. Makanya inilah ya, dalam tajuk dan tema kita, yaitu al-jihadu wal istishhadu aqsaru tariqin ilal jannah. Jihad dan memburu syahid itu adalah jalan tersingkat, terpintas ya. Jalan yang paling singkat, paling pintas menuju surga Allah. Enggak berlika-liku, enggak berat urusan kita di alam kubur, tidak berat. Kemarin, masih ingat? Tolong buka kembali kajian kita di hadis ke-12. Apa yang dirasakan oleh orang yang mendapatkan syahid? Di alam kubur dia meninggalnya husnul khotimah ya, dan dia hanya merasa sakit seperti orang yang dicubit, dan dia bisa melihat pemandangan tempatnya di dalam surga, bahkan surga itu sendiri dinampakkan kepadanya saat nyawa dicabut ya. Kemudian di alam kubur dia tidak diapa-apain, tidak dibuat tersiksa menderita walaupun dia pendosa besar ke semasa hidupnya. Dan di padang mahsyar ketika semua orang ketakutan, tegang, cemas dan panik, dia dalam kondisi yang super tenang dan super eksklusif ya, di tempat yang VVIP luar biasa. Kemudian dia diberi hak untuk membantu 70 orang keluarga karib kerabatnya. Selama karib kerabatnya itu tidak musyrik, tidak murtad, maka mereka bisa diselamatkannya. 70 orang loh ya. Kemudian dia juga dinikahkan dengan 72 orang bidadari. Allahu Akbar. Dia masuk surga tanpa hisab dan dia akan diletakkan di surga tertinggi. Allahu Akbar. Inilah dia amalan yang tidak bisa ditandingi oleh haji setiap tahun, oleh umrah setiap bulan, oleh bangun masjid di mana-mana. Ya, karena orang ini berada pada puncak dzurwatu sanamil Islam, berada pada puncak tertinggi daripada amalan Islam, yaitu jihad dan istishhad. Oleh karena itu sekali lagi kita tidak heran kenapa surga begitu dekat dengan penduduk negeri Gaza ya, jalur Gaza. Kenapa di Palestina sana rakyat Palestina yang kalau kita lihat amalan-amalan mereka lebih hebatlah amalan orang-orang soleh yang ada di Mekah, yang ada di Madinah. Tapi karena mereka ada di bumi ribat dan mereka ada di posisi ribat, walaupun disuruh keluar dengan pusat penderitaan yang tertinggi itu ada di mereka, mereka nggak mau keluar. Apa kata mereka? Kami akan tetap di sini. Selama kami di sini, kami akan menjaga Masjidil Aqsa semampu kami dan kami akan terus merdekakan sejengkal demi sejengkal tanah ini, walaupun kami harus mengorbankan segala-galanya, walaupun nyawa kami lepas dari badan. Amalan mereka nggak begitu hebat. Salat mereka nggak begitu keren. Enggaklah seperti orang-orang yang sangat taat dan soleh di Mekah Madinah ya.
Tetapi karena mereka ada di bumi ribat dan mereka ada di posisi jihad dan ribat, maka tidak ada di bumi ini yang lebih dekat dengan surga kecuali mereka. Dan tidak ada di muka bumi ini yang menginspirasi dunia, menyebabkan terbukanya pintu-pintu hidayah melebihi mereka. Ya, apa yang terjadi pada hari ini di sana menjadi asbab turunnya pencerahan dari langit, dan terbukalah hati-hati yang sangat banyak tersumbat selama ini. Banyak yang menyatakan tertarik dengan Islam dan bahkan masuk Islam. Seperti kami sampaikan, pada hari ini di Eropa, Presiden Persatuan kaum muslimin Indonesia, kaum muslimin yang ada di Eropa, menyatakan pernyataan sebelum Tufanul Aqsa, sebelum 7 Oktober 2023, orang-orang masuk Islam satu hari itu rata-rata lebih kurang 40 orang. Tapi setelah Tufanul Aqsa dan apa yang dipertontonkan, iman yang diperlihatkan dan ketegaran, kesabaran, tekad yang luar biasa bagi yang ada dalam karakter rakyat jalur Gaza Palestina dan tepi barat Palestina, menjadikan orang-orang yang ada di sana per satu hari ini masuk Islam 800-an orang per setiap hari. Ini dahsyat, kelipatan yang sangat luar biasa, 20 kali lipat ya. Allahu Akbar. Saudara dan sahabat yang tercinta, jadi bila kita ingin merapat dalam barisan ini, maka kita sudah mendapatkan jalannya. Kemarin sudah kami sampaikan, insya Allah Ta'ala kita support para pejuang, kita bantu orang Islam berjihad di Palestina dengan mal kita, niatkan infak fisabilillah. Jangan hanya sekali, kalau sudah sekali terus cari lagi, kirimkan lagi, cari lagi, kirimkan lagi. Salah satu di antara media jembatan yang sangat setia dan amanah menyampaikan titipan-titipan perjuangan dan jihad kita. Man jahaza ghazian faqad ghaza. Orang yang memodali, membekali, membiayai orang yang sedang berjihad, berperang di jalan Allah, seperti orang yang berperang di jalan Allah itu sendiri. Orang itu termasuk seolah-olah dia ada di medan tempur. Maka Uzmakir, insya-Allah taala, Uzmakir for Palestine di BSI nomor rekening 716-768-4003 menyalurkan semua bentuk partisipasi dan kesertaan kita dalam perjuangan di jalan Allah di bumi Palestina, seolah-olah kita salah seorang di antara mereka. Luar biasa, inilah jalan tol menuju surga, inilah jalan terpintas menuju surga, dan kita dengan harta kita, jihad mal, bisa kita sertakan diri kita dalam kancah perjuangan yang saat ini masih terbuka. Kalau sudah merdeka Palestina, beda lagi ceritanya. Kalau sudah bebas Masjidil Aqsa, baru kita berinfak ke sana, beda kisahnya. Ya, dan hal ini silakan dibuka surah Al-Hadid ya, di ayat yang ke-7 ayat 8, 9, 10. Bagaimana Allah mengatakan beda orang yang berinfak sebelum penaklukan dan orang-orang yang berinfak setelah penaklukan. Dan sekarang Palestina sedang terbuka pintunya lebar-lebar untuk bisa terlibat dan ikut dalam hadis yang agung ini, yaitu menjadi seorang mujahid atau memburu syahid. Kita ada di posisi yang mungkin melakukannya. Ayo, dengan jihad mal kita, jangan pernah ada satupun di antara kita setelah mendengarkan uraian yang sangat luar biasa, isinya luar biasa, rangsangannya dari Allah Subhanahu wa taala, lalu kita tidak terikut, kita tidak terlibat. Sedih betul, malang betul, naas betul nasib kita kalau bukan salah seorangnya kita yang terhitung sebagai mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala dan orang yang memburu syahid di mata Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan katsira. Kita tutup dengan penuh harap dan doa, penuh gairah dan semangat. Kita tidak pernah berhenti sampai kita menyaksikan Palestina merdeka atau Allah wafatkan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.